Bu, Bapak sudah ikhlas atas kepergian Ibu. Bapak berharap Ibu bahagia juga di alam sana. Pak, di kamar mayat itu ada anggota keluargaku yang tewas dalam kecelakaan. Aku meminta tolong kepada Bapak agar jenazahnya diurus dengan baik sebagaimana layaknya sebuah jenazah. Jumpa di channel Pena Misteri. Setiap insan pasti mempunyai cerita di setiap kehidupannya. Kali ini Pena Misteri ingin menceritakan cerita yang berjudul Kisah Pemandi Jenazah. Sebelum berlanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Namaku Daeng Ranu. Kisah tentang pemandian jenazah yang kerap mengalami hal mistis tentu sudah sering terdengar. Namun, kisah seram itu tidak pernah habis dan akan selalu terulang dan terulang kembali terjadi. Seperti kisah yang menimpaku di umur 65 tahun ini. Sejak pandemi corona bermula tahun 2020 lalu, lapangan pekerjaan kini sulit didapatkan. Begitupun denganku, lelaki paruh baya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Setiap hari nongkrong di pasar atau kelurahan demi cuma untuk jadi pesuruh orang yang membutuhkan jasaku. Suatu ketika, pihak kecamatan membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi pemandi jenazah. Aku dan beberapa warga lainnya terpilih. Beberapa waktu kemudian, setelah menjalani pelatihan dan merasa siap, akhirnya aku memiliki pekerjaan sebagai pemandi jenazah dan siap dipanggil kapanpun. Kamis sore, saat itu aku berada di rumah Pak Sumardi, berumur 57 tahun. Aku datang untuk memandikan jenazah Ibu Maya, berumur 56 tahun. Istri Pak Sumardi yang meninggal siang harinya karena sakit keras yang ia derita beberapa tahun lalu. Sebenarnya dalam hukum Islam, jenazah perempuan tidak boleh dimandikan oleh laki-laki. Tetapi dari narasumber yang membuat cerita ini, kejadiannya memang seperti itu. Mungkin berbeda keyakinan dan adat istiadat. Sebelum memandikan, aku memandang jasad si mayat dari ujung kepala dan kaki. Dengan disaksikan beberapa warga yang menemaniku saat itu. Aku memberi isyarat kepada warga yang menemaniku agar segera bersiap memandikan sang jenazah. Sesaat kemudian, aku lantas mengambil gayung dan bersiap untuk menyiram jasad Ibu Maya. Namun apa yang terjadi sungguh di luar perkiraanku dan mereka semua. Saat aku menunduk untuk mengambil gayung, saat itu pula jasad Ibu Maya tiba-tiba saja langsung terbangun, duduk, dan wajahnya tepat saling berhadapan denganku. Warga yang berada di dalam ruangan itu langsung lari berhamburan. Kaget, panik tentu saja. Dengan wajah pucat pasi, tak bisa bicara apa-apa selain diam, mematung dengan mulut menganga. Sang suami datang lalu berbicara pelan kepada jasad istri. Bu, Bapak sudah ikhlas atas kepergian Ibu. Bapak berharap Ibu bahagia juga di alam sana.
jasad ibu Maya langsung kembali terbaring. Dan akhirnya ritual memandikan jenazahnya pun berhasil. Lalu jenazah dikuburkan pada malam hari itu juga. Dalam satu kesempatan, aku bertemu dengan teman lamaku di sebuah puskesmas. Namanya Daeng Hafid, umur 73 tahun, yang ternyata dia seorang pemandi jenazah juga di sebuah rumah sakit. Dalam obrolan singkat itu, Daeng Hafid menawarkanku agar bisa membantunya jika ada kesempatan nanti bila berkenan. Ranu, bila ada kesempatan datanglah ke rumah sakit ini, sekedar membantuku dalam memandikan jenazah jika kamu berkenan. Iya Fit, dengan senang hati. Bila ada kesempatan aku datang ke sini untuk membantumu. Tepat seminggu kemudian, aku pun akhirnya datang ke rumah sakit tempat kerja Daeng Hafid itu. Suasana ketika itu sangat ramai dan sibuk. Banyak orang lalu lalang mendorong kursi roda. Setelah diperhatikan, ternyata mereka para korban kecelakaan massal. Ada yang luka parah, tak sedikit juga yang sudah meninggal dunia. Ketika aku berada di teras rumah sakit, ada seorang perawat yang mengenaliku dan langsung minta tolong kepadaku untuk ikut memandikan jenazah korban kecelakaan itu sebelum dipulangkan ke keluarganya. Saat aku tengah menuju kamar mayat, tepat di sebuah sudut ruangan yang agak redup, tiba-tiba dua orang remaja berbaju kaos oblong dan celana jeans bolong di lututnya langsung menghadang dan menghampiriku. Karena kemunculan dua anak remaja yang tidak diduga itu, aku nyaris saja berteriak saking terkejutnya. Begitu berhadapan, wajah kedua anak remaja itu sudah lusuh dan pucat pasi, seolah tanpa gairah hidup. Pak, di kamar mayat itu ada anggota keluargaku yang tewas dalam kecelakaan. Aku meminta tolong kepada Bapak agar jenazahnya diurus dengan baik sebagaimana layaknya sebuah jenazah, ucap dua anak remaja itu. Aku hanya terdiam lalu mengangguk dan menyanggupi keinginan dua anak remaja tadi. Terdengar raungan sirine yang masuk dalam halaman membawa korban berikutnya yang membuatku memalingkan wajah. Namun sesaat kemudian aku hendak pamit kepada dua anak remaja tadi. Tiba-tiba dua remaja itu sudah hilang dan tidak ada lagi di hadapanku berdiri. Namun kejadian berikutnya sungguh membuat jantungku mau copot. Dari semua kantong mayat yang aku buka, terdapat 3 jenazah yang aku sangat kenal. Kantong mayat paling ujung ternyata berisi jenazah sahabatku, Daeng Hafid. Lalu 2 kantong mayat berikutnya berisi jenazah 2 anak remaja yang sesaat kutemui di koridor rumah sakit tadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bertemu lagi di episode berikutnya hanya di Pena.